Disampaikan ini, apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka lebih bagus ditusuk dengan 1000 jarum. Pernikahan itu bukan cuma antara Sayuti dan Ira. Pernikahan itu antara keluarga Sayuti dan keluarga Ira. Yang menarik ketika saya kuliah dulu, saya membaca sebuah buku. Saya lupa saya bukunya tulisan siapa. Judulnya gini, menikahlah maka kau akan jadi kaya. Masya Allah. Gitu ya kan? Maka saya bilang tadi saya balik, karena kita satu visi dengan istri, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini muaranya kita mau masuk surga bersama, insya Allah. Bahwa Rasulullah bilang, kira-kira dosa yang paling ringan dari pelaku riba itu kan seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ya, tepuk tangan Pak nampaknya. Ya, bertemu kembali di channel Naira Podcast Official yang kali ini kita membahas tentang segmen bisnis dan tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang insya Allah luar biasa hari ini. Amin. Ada Bang Sayuti. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kalau bahasa saya sehat-sehat anak muda. Sehat-sehat anak muda istri satu ya. Agak sensitif nampaknya bahasanya. Baik, kami ucapkan selamat datang di Naira Studio Podcasting dan ya mudah-mudahan ini perkenalan pertama kita yang cukup berkesan ya. Terima kasih. Walaupun waktunya tadi cukup lama tersita. Kita menghadirkan Bang Sayuti ya, izin saya panggil Bang Sayuti. Nama lengkap Bang Sayuti ini Muhammad Sayuti Nur ya. Enak dipanggil apa nih Bang sebetulnya? Sayuti ya. Nurnya itu? Nur itu bisa juga, cuman dari kecil tuh dipanggil Sayuti. Sayuti ya. Baik. Oke, seperti bagaimana kita menyampaikan judul kita, bisa ditampilkan mungkin flyer kita, judul kita di awal ini muncul nggak? Nah, dari marbot jadi miliarder. Nah, memang kita ambil pilih judul ini berdasarkan pertimbangan bahwa agar memberikan inspirasi nih ke banyak orang yang nonton acara kita nanti ini, bagaimana seorang mantan marbot ya ini bisa jadi miliarder dan punya banyak usaha. Nah, menarik sekali karena ada prinsip-prinsip juga yang kita dengar dari berbagai sumber itu yang menyatakan ini Bang Sayuti Nur bukan sekadar pengusaha biasa ya, tapi ada rahasia di balik kesuksesan ini. Pengen kita tahu resepnya apa gitu ya. Kita kenalkan kembali bahwa Bang Sayuti ini adalah salah satu pengurus di kerukunan Bubuhan Banjar ya. Betul. Nah tadi saya sempat tanya-tanya juga, bisa bahasa Banjar masih bisa nggak kira-kira? Sedikit. Coba bantu dulu, kasih perkenalan ke. Jadi yang nonton ini juga teman-teman dari KBB kerukunan Bubuhan Banjar ini juga sempat kita kemarin record video di lokasi di Langkat. Dan alhamdulillah animonya banyak, komentarnya juga banyak. Makanya kasih 1-2 buah kata atau kata pengantar bagi kita untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkulaan sekali sabarataan. Alhamdulillah saya ulun diundang di acara podcast Naira Podcast Official. Insya Allah berbagi pengalaman. Luar biasa judulnya. Diberi ngaran dari marbot menjadi miliarder. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua insyaallah. Amin. Baik. Itu aja? Ya, itu aja. Baik, Bang Sayuti. Ini kalau boleh kita tanyakan sebenarnya asli memang orang Medan atau seperti apa nih ceritanya? Enggak, saya lahir di Aceh Tamiang. Oh. Tepatnya di sebuah desa. Oke. Ya, sebuah desa namanya Desa Tenggulun. Kecamatan, waktu saya lahir itu Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur. Dan belakangan pemekaran, sekarang jadi Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Iya. Gitu. Platnya BL berarti ya? Platnya BL. Lagi rame nih ya. Tapi nggak kena stop tadi. Nggak kena stop ya. Masya Allah. Baik. Nah, punya bisnisnya ada 4 bisnis, ada advertising, ada digital juga ya. Ada di kelapa sawit ya. Tapi ini bagian kernel ya. Oke, kemudian juga ada di kuliner. Ya, nah, ini yang baru. Baik. Mulai. Nah, kita pengen
tahu juga ini dari mulai sejarah perjalanan hidupnya. Gimana ceritanya awal perjalanan hidup dari mulai SMP kemudian sempat nganggur ceritanya kemarin yang kita ulik-ulik sampai kemudian kerja serabutan. Bisa diceritain nggak tuh? Ya, saya kebetulan alhamdulillah dari sebuah keluarga yang religius ya. Tapi dari sisi ekonomi kurang beruntung lah gitu. Agak dekat dengan mikrofonnya. Ya, jadi tarik aja mikrofonnya. Oh iya, siap. Jadi saya dulu dari SMP mulai sekolah swasta sore. Jadi paginya saya kerja jadi buruh harian lepas di kebun gitu ya. Kemudian siangnya saya sekolah. Itu dari kelas 2 sampai selesai lah. Nah, kemudian ada yang unik tuh waktu tamat SMP, orang tua saya minta saya masuk pesantren. Saya nggak mau waktu itu. Oh. Saya nggak mau. Orang tua sebenarnya udah ngasih Iya, ini ya. jadi masuk pesantren. Saya nggak mau, saya bilang. Waktu itu saya bilang enggak lah, saya cari yang lain aja gitu. Jadi karena itu kemudian saya merantau lah ke ada sebuah tempat namanya Pantai Cermin. Kawan yang bawa Jauh waktu ya itu. dari Lumayan. Dari Aceh Tamiang, Aceh Timur waktu itu dibawa ke Jermal, tengah laut Pantai Cermin waktu itu. Jadi setelah saya sampai di Jermal itu teman saya warna bukan malah senang lihat saya, nangis dia. Wah. Nangis, kenapa datang kamu? Gitu kan. Saya tersiksa di sini katanya. Aslinya teman tadi sebetulnya nggak merekomendasikan untuk Oh enggak ada. Jadi jebakan ya, jebakan Batman. Iya. Tapi udah terlanjur masuk mau apa lagi Dan memang kan? kondisi juga waktu itu ya. Iya. Jadi udah masuklah jadi anak Jermal 6 bulan di tengah laut ya kan. Jadi anak laut lah ya kan. Gimana ceritanya Bang? Saya dengar cerita kan banyak pengalaman nggak nyaman, kemudian kayak apa ya, hasil kan terpapar matahari hampir 1 hari gitu. Ya selama di sana itu cuma pakai cawat aja ya. Katanya begitu. Kita dalam aja. Jadi karena kerjanya itu boleh dibilang 24 jam. Jadi 1 jam kerja, 1 jam istirahat. 1 jam kerja, 1 jam istirahat gitu. Jadi ya benar 24 jam. Jadi 2 kategori orang yang kerja di sana itu sebenarnya. Pertama orang dewasa yang punya masalah di darat. Iya betul. Yang kedua anak-anak yang dieksploitasi. saya masuk kategori itu. Iya. Kira-kira gitu. Oke, nah lanjut dari sana sampai kemudian akhirnya kan sekarang sudah lulus magister. Sedang. Nah, Insya ini gimana Allah ceritanya? Desember nanti selesai. Ya jadi pulang dari sana, saya tadi prinsipnya kan pengen berkembang, pengen maju gitu. Karena saya nggak mau masuk pesantren tadi ya. Jadi akhirnya saya merantau lagi. Ada yang bawa itu ke sebuah desa namanya Desa Pekan Kuala, Kecamatan Langkat. Karena kita laki-laki ya, nggak ada kata menyerah ceritanya, nggak boleh pulang sebelum berhasil gitu kan. Iya. Jadi akhirnya ya bertahan gitu, bertahan. Berapa ya, lama Bang di situ? Saya tinggal di situ kurang lebih 1 tahun lah ya. Setahun. Satu Itu tahun setelah pulang dari Jerman tadi ya. Tapi setahun di situ ada jedanya itu. Mungkin ada yang menarik saya mungkin bisa bagi ya, karena jauh dari orang tua, kemudian nggak sekolah juga gitu ya. Pergaulan juga mungkin bebas. Saya sempat terjerumus lah waktu itu, yang ngerokok masih usia segitu gitu ya. Kemudian minum-minuman keras gitu ya. Apa sih rasanya Bang minum keras? Saya penasaran sebenarnya. Pahit aja, nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya, pahit. Habis itu jegrak di hidung untuk gitu. Keren-kerenan aja Iya, sebenarnya. kayaknya keren kata orang, padahal nggak ada keren-kerennya gitu. Akhirnya ya ketika masuk pendaftaran saya daftar dengan catatan waktu itu saya datangi ketua yayasannya. Saya bilang, Pak, saya nggak sanggup kalau harus mondok gitu, karena saya nggak ada duit buat biaya sekolah gitu. Boleh nggak saya pulang hari gitu. Akhirnya beliau izinkan. Saya pulang hari. Jadi untuk biaya pesantrennya, biaya sekolahnya saya buka tempel ban malam-malam gitu kan. Jadi kalau siangnya pulang sekolah saya kerja di bengkel untuk bisa gratis tinggal dan makan di situ. Kurang lebih gitulah. Jadi dompleng tempat untuk nempel ban ini di bengkel yang Di sama. bengkel yang sama. Di bengkel yang sama. Di bengkel yang sama. Cuma malam kan tutup bengkelnya. Iya, Saya minta betul, izin ke yang punya bengkel untuk buka itu. Jadi buka tempel ban. Nah, sepanjang perjalanan itu saya kan sekolah nih. Saya melihat nih nggak sinkron nih antara saya kerja bengkel sama sekolah di Madrasah Aliyah. Kira-kira gitu kan. Karena kan saya udah punya tujuan nih. Tengok anak itu tadi pertama ceramah, saya pengen kayak dia tuh, kira-kira gitu. Pengen kayak dia jadi ustadz. Jadi ustadz terinspirasi. Betul, tadinya saya ngelihatnya agak padahal gimana, di kampung terus ceritanya beda ya. Beda gitu kan. Qadarullah lah, semua Allah yang bolak-balikkan hati kan. Nah, akhirnya saya merantau lagi ke Bukit Lawang. Kebetulan ada tante saya di sana, bibi lah, bule kalau bahasa saya, tinggal di sana. Ada lowongan ngajar di Madrasah Ibtidaiyah swasta. Saat melanjutkan pendidikan di pesantren dan YN, kira-kira pelajaran apa yang paling membekas dan membantu Abang ini dalam membangun bisnis saat ini? Jadi prinsip-prinsip apa sih yang didapat dari pengalaman kemarin itu sampai kemudian membangun bisnis sekarang? Ya, sebenarnya gini, dari peristiwa saya
SMP ya, kemudian merantau di Jermal, kemudian masuk ke pesantren, kemudian ke Medan merantau masuk ke IAIN. Saya lihat satu yang saya diajarkan adalah survival. Gitu ya. Bagaimana saya bisa kuat menghadapi situasi apapun yang saya hadapi. Ada yang menarik ketika saya kuliah dulu. Saya membaca sebuah buku. Saya lupa saya bukunya tulisan siapa. Judulnya gini, menikahlah maka kau akan jadi kaya. Masya Allah. Gitu ya kan? Ini pesannya untuk Gen Z kayaknya. Jadi gitu. Jadi di saat kawan-kawan saya kalau mau menikah itu banyak mikir ya, nanti mikir bagaimana biaya hidup anak orang gitu kan. Betul, kemudian gimana nanti rumahnya segala macam. Saya nggak kepikiran itu. Kira-kira bisnisnya kan ada 4 nih. Ya. Ya kalau kita ada advertising, ada pengiklanan, baliho ya, kemudian sampai pada level Videotron nih. Ya. Nah, ini jumlahnya ada berapa Bang Videotron di sini? Alhamdulillah Videotron saya baru satu. Baru satu? Karena lumayan mahal bangun Videotron itu. Kemarin saya habis 1,8 miliar untuk bangun itu. Kemudian kalau billboardnya ada sekitar 20-an lah. Oke. 20 billboard. Nah, titiknya di mana nih? Tersebar di Medan. Medan masih ya, Medan kota ya. Tapi sebenarnya kalau kita balik ya, tadi kan sekarang bisa berbisnis gitu kan. Mulainya dari mana gitu. Iya. Sebenarnya mulai dari ketika ketemu istri saya. Oh. Dari situ mulainya. Jadi saya unik nih cerita kalau ketemu istri. Jadi dulu ceritanya kalau ketemu istri kan ketemu cewek cantik, cakep gitu kita nembak langsung ya kan dia jadi pacar kita. Betul. Nah waktu itu istri saya bilang begini, nggak ada pacaran dalam Islam bang. Padahal saya aliyah, kira-kira gitu kan. Iya. Padahal kita tahu itu kalau bicara konsepnya kan gitu kan, taruh konsep dalam Islam. Tapi dengan pergaulan segala macam, pacaran itu jadi biasa gitu di umur saya. Mungkin dia sampai sekarang gitu ya. Tapi istri saya waktu itu bilang nggak ada pacaran, kalau abang memang serius datang ke rumah. Nah singkat cerita begitu orang tuanya menyambut saya positif ya, karena niat saya serius gitu ya. Biasa orang pacaran ya, kira-kira gitu. Walaupun saya nggak pacaran tapi dekat, kita usaha-usaha dikit lah, bisa pegang-pegang tangan gitu. Walaupun udah ngisi-ngisi ceramah di masjid masih ada gitu-gitu juga, ada bandel-bandelnya juga. Betul. Tapi satu kata yang membuat saya jadi tersadar gitu, tersentak. Istri saya bilang begini, ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia sampaikan ini, apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka lebih bagus ditusuk dengan 1000 jarum. Saya terdetak pada saat itu. Ini peringatan keras sebetulnya ya? Luar biasa. Tapi itu makin menguatkan saya untuk jadikan dia menjadi istri saya. Karena saya kan sejahat-jahatnya manusia. Iya, gitu. pasti pengen dapat istri yang terbaik kan gitu. Betul. Nah dari sana. Kemudian kita diskusi bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang baik, tujuannya kemana gitu. Akhirnya kita bismillah, kita lanjut serius lah. Tapi ada yang unik. Pada saat kita udah sama satu visi ya, istri saya bilang gitu, udah bang gak usah lama-lama, lamar saya ke rumah. Masya Allah. Saya bilang, saya gak punya uang sekarang. Karena waktu itu masih tinggal di masjid itu. Dia lihat saya biaya sendiri gitu, jadi mandiri. Ya. Jadi, ini mungkin dia bisa nanti membimbing anak saya untuk bisa survive gitu ya. Masya Allah. Terus saya bilang, saya mau, tapi saya gak punya uang. Waktu itu saya punya uang cuma 500.000 rupiah. Saya datang, saya bilang sama ayahnya, Pak, saya sudah kenal sama Ira, anak Bapak, dan kami bismillah pengen. Ini backsoundnya kayaknya lagu ungu tuh ya, keluar dengan bismillah itu ya. Ini saya bicara dulu nih fakta. Saya pengen menjalin rumah tangga dengan Ira. Kami minta restu Bapak. Ya, Sayuti, pernikahan itu bukan cuma antara Sayuti dan Ira. Pernikahan itu antara keluarga Sayuti dan keluarga Ira, masyarakat tempat Sayuti dengan masyarakat di tempat Ira. Dan Rasul pun mengajarkan ketika ada pernikahan itu ada walimatus urusnya kan gitu kan. Betul. Ada disiarkan lah gitu supaya nggak jadi fitnah. Dan itu butuh biaya. Gitu kan. Kira-kira berapa biayanya Pak? Bapak nggak tahu biayanya. Tergantung kalian aja. Gitu. Kalau kalian putuskan bismillah nikah, ya kalian harus pikirkan itu bagaimana caranya. Saya sempat mau mundur pada saat itu. Karena saya nggak kebayang gitu dengan uang 500.000 udah pasti puluhan juta saya pikir pada saat itu. Dari mana duitnya gitu. Tapi istri saya bilang bismillah bang, ketika niat kita karena Allah, jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Tapi waktu itu saya bilang saya butuh doa. Alhamdulillah 4 bulan dari situ saya berhasil kumpulkan uang untuk acara walimahan kami ya. Ya nilainya mungkin saya nggak bisa sampaikan di sini ya, tapi kita bisa menggelar sebuah pesta. Kemudian saya buat kamar kecil gitu untuk tempat tinggal kami. Ya dari situlah mulainya.
Nah, tapi yang poinnya di sini yang saya mau sampaikan adalah ketika saya dibesarkan di masjid, kan itu ya, kemudian berdekatan dan bersentuhan dengan ajaran-ajaran Islam, akhirnya di situ menguatkan saya untuk terus berada di situ. Istiqomah ya. Istiqomah. Walaupun bukan jadi penjaga masjid lagi, Iya, iya, kira-kira iya, gitu. iya, iya, Tapi hari ini saya dipercaya juga, alhamdulillah jadi pengurus masjid. Pengurus masjid. Jadi seperti itulah kira-kira prosesnya di sana. Nah, bisnis awal apa tuh? Advertising, Alfaza Kreasi. Langsung di situ ya. Langsung di situ. Jadi ini karena memang ada pengaruhnya dengan pengalaman kerja sebelumnya atau ya, gimana? saya kan di Infomedia Nusantara Telkom Group itu produknya itu produk iklan, Yellow Pages. Iya. Kemudian Yellow Pages ini kalau pernah tahu buku kuning ya. Iya, Nah, betul. Nomor telepon apa segala macam. sejarah apa kemudian bergulirnya waktu kemudian kan tertinggal Betul. dengan digital gitu ya. Kemudian perusahaan kita mengarah berbalik arah gitu ya. Jadi perusahaan yang memproklamirkan diri jadi the king of digital media, jualan Videotron, iklan Videotron. Nah di situ saya belajar. Nah kalau ngelihat Bang sekarang nih kondisinya kan agak sedikit kekinian nih ceritanya. Iya. Terkait dengan advertising ya. Orang sudah cenderung menggunakan smartphone sebagai Ya, apa ya, fokus mata lah katakan ya, seperti itu. ya. Nah opportunity-nya dengan bisnis sekarang ini gimana Bang? Artinya apakah memang masih gede peluangnya Ya. dari sisi ngelihat bahwa beriklan dengan billboard atau videotron itu memang masih memberikan apa namanya market yang gede untuk orang ketika melihat produk di sana kemudian tertarik untuk membeli produk itu, Ya. atau memang dengan kondisi di mana kadang ada Meta ya katakan seperti itu ya atau Google, Ya. ini gimana kondisinya sekarang berbisnis itu? Ya, kue advertising ini kan kue iklan ini besar, besar ya. Dulu kan dia dibagi ke beberapa bidang ya, ada percetakan, Iya. ada elektronik gitu ya, ada media luar ruang gitu ya. Hari ini bertambah di digital. Betul. Nah digital sekarang orang iklan di handphone mana-mana Betul, gitu betul, ya. betul. Cuman jangan lupa gitu bahwa bisnis kami ini billboard dan videotron itu adalah di luar ruang. Jadi ketika orang dari rumah kan iklan itu sebenarnya journey ya, sebuah perjalanan. Gitu. Betul. Jadi ketika orang di mobil di jalan itu harus ada terpapar itu sama virus-virus itu. Iya, Karena iya, iya. Cuman terjadi pergeseran. Kalau dulu pasang iklan di media luar itu untuk meningkatkan penjualan, Betul. hari ini bicara untuk awareness, Awareness saja ya. brand awareness, gitu. Jadi brand awareness itu kan menciptakan mindset. Akhirnya kalau mau beli misalnya kayak inilah membeli kopi kopi, gitu kan. betul. Orang ingat oh beli kopi, konsep kopi kan kira-kira gitu. iya, Atau beli odol, orang nggak bicara beli odol tapi bicara Pepsodent kira-kira gitu. betul. Itu kan mindset. Itu bangunnya dari brand awareness tadi lewat media luar ruang. Berarti level berikutnya ya level ya. Betul. Jadi sampai hari ini masih dibutuhkan. Cuman terjadi pergeseran tadi dari bisnis iklan inilah akhirnya bisa merambah ke usaha-usaha lainnya. lain. Karena saya dibesarkan di sini. Betul, Walaupun saya newcomer lah ibaratnya 2017 dibanding sama pendahulu-pendahulu saya gitu. Tapi masih kuenya masih enak gitu Masih ya. enak, ya. Sampai akhirnya saya bisa buat pabrik gitu ya, pabrik kelapa sawit, bisa main. Ada juga perusahaan digital saya, IT Inovasi Digital namanya. Itu main di sosial media marketing gitu ya. Termasuk pembuatan website juga ya. Termasuk pembuatan website gitu-gitu ya. Ya kita pakai semua gitu. Jadi bicara iklan ya all about advertising lah kira-kira gitu. Nah, kita tahu nih Bang Sayut ini punya prinsip tidak mau berhutang di bank Ya. dan menjauhi riba. Ya. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip itu tadi? Ya, kalau bisnis ini kan sebenarnya pebisnis ya, pengusaha ini kan sebenarnya ngelihatnya opportunity. Betul. Ketika ada peluang besar, kemudian kemampuan kita nggak sampai sebesar itu, kita berpikir kan bagaimana mencari hutangan kan gitu kan, supaya bisa kita kerjakan itu. benar. Tapi kita jangan lupa bahwa hutang itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sorry, maksud saya ketika kita berhutang untuk membangun bisnis, Bisnis, atau mengembangkan bisnis, itu kan belum pasti untung. Betul. Tapi namanya hutang harus Tetap tetap dibayar. Mau susah, mau senang, hutang harus dibayar. Nah, seringkali orang-orang pelaku bisnis yang berhutang itu di situ masalahnya. Kalau kita balik ke konsep agama ya, di dalam Al-Quran kan jelas sekali itu bahwa riba itu adalah sesuatu yang Allah proklamirkan ngiri. Iya. Kalau kau jadi pelaku riba, maka aku dan Rasulku akan jadi musuhmu. Iya, perang dengan ya. Bayangkan Allah yang menciptakan dunia dan seisinya termasuk kita memproklamirkan diri jadi musuh kita. Kan luar biasa tuh. Betul. Dan kalaupun kita berhasil, berkahnya akan bisa kita dapatkan. Itu ya dari sisi keberkahan tadi Dari ya. sisi keberkahan. Ada mungkin yang berhasil, tapi mungkin keberkahan itu nggak bisa didapatkan. Bahwa Rasulullah bilang kira-kira dosa yang paling ringan dari pelaku riba itu kan seperti menjinahi
ibu kandungnya Kandung sendiri. sendiri, ya. Luar biasa itu. Nah ini prinsip-prinsip ini dapatnya kapan gitu loh? Apakah memang dari sejak awal membangun bisnis atau memang sebelumnya kita cerita di belakang tadi memang istri udah support ke arah sana? Ya, istri. Makanya saya bilang tadi saya balik. Karena kita satu visi dengan istri, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini muaranya kita mau masuk surga bersama, insya Allah. Masya Allah. Jadi yang kita cari kan keridoan, bukan karena amalan kita kan. Kita masuk surga kan bukan karena amalan kita. Betul. Tapi karena Allah itu ridho Benar, sama kita. Nah, tapi kita nggak akan dapat ridhonya kalau nggak punya amalan-amalan soleh kan. Kira-kira gitu kan. Nah, benar. jadi ketika kita sama-sama konsepnya adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini dengan ridhonya Allah, maka kita mencoba sekuat mungkin untuk tetap berada di jalan Istiqomah ya. jalannya Allah. Tantangan itu ya banyak pasti. Misalnya kalau kita mau buka bisnis, modal nggak ada. Ya, Opportunity-nya udah datang gitu ya. datang gitu. Tapi sekali lagi bahwa Allah tuh buat aturan, bukan membuat kita untuk susah. Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan hartanya pada saat itu salah satu orang terkaya di Mekah ya. Betul. Demi Allah bilang tidak akan rubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Udah masuk ayat Al-Quran. Aduh, masuk sana kan. Dan prinsip itu yang saya ini, karena saya anak kampung kan. Betul. Saya anak kampung yang anak Jermal gitu, yang sekolah pun waktu itu payah bayar uang sekolahnya. Hari ini dikasih harta sedikit, kan udah luar biasa nih. Betul. Dan dari situ saya berang, karena Allah bilang apa? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil asyadid. Masuk di anak marbotnya kan. Kalau kau bersyukur kan menikmati, ku tambah. Tapi kalau kau ingkar, ingat ajabku itu sangat pedih. Enggak di sini nanti di sana kan kira-kira gitu. Oke, kembali ke KBB nih. Ya. Nah, kalau saya dengar kan dapat posisi sebagai wakil ketua 2 ya. Ya anggota mungkin. Anggota ya. Wakil ketua katanya begitu. Ya. Di ekonomi kreatif benar. Ekonomi kreatif betul. Ekspektasinya apa nih Bang? Maksudnya ekspektasi itu dalam arti apa yang ditargetkan di KBB dengan potensi yang Abang punya untuk kemudian KBB ini bisa bertumbuh. Karena kan setahu saya orang-orang di KBB ini juga masuk di Porkala kalau saya nggak salah. Ya Benar ya. Porkala, betul. Yang disupport sama Gubernur Sumatera Utara. Betul, dan wali kota juga. Iya, wali kota. Nah, apa kira-kira ekspektasinya nih? Ya, kami kan segini di KBB itu targetnya adalah mengangkat batang terendam katanya gitu kan. Jadi batang yang kuat tapi kalau terendam gitu nggak nampak. Jadi kita angkat itu potensinya gitu. Dan orang-orang Kalimantan ini kan basisnya adalah perantau. Oke. Dan pelaut gitu Betul. Perantau, pelaut, petani kan kira-kira gitu. Jadi mereka memang survive tadi terbiasa dengan situasi yang keras gitu ya. Dan mereka itu pejuang. Kan kuliner Banjar juga juga banyak gitu ya. Menarik gitu ya. Jadi kita bisa latih itu, kemudian kita kasih pendampingan gitu ya. Setelah kita latih, kita dampingi dan kita coba buka akses permodalan gitu ya. Sekarang kan banyak CSR. Betul. Yang tidak harus hutang gitu ya. Nah, ini menarik nih ya, jalan juga ya. Iya, jadi kami itu kemarin sempat membuat sebuah konsep tapi ini lagi dimatangkan ya. Kita pengen buat pelatihan tapi bukan sekedar pelatihan. Jadi misalnya kita adakan pelatihan, kita panggil narasumber yang kredibel, kita screening mereka, sebenarnya mereka bakatnya ada di mana untuk diusaha. Misalnya dia suka buat kuliner misalnya, kuliner apa itu misalnya? Kuliner misalnya jualan bakso, kita panggil pedagang bakso yang sudah berhasil, kita kasih mereka untuk mentoring orang-orang ini untuk bisa menjadi seorang pedagang bakso. Nah kalau kira-kira dengan kondisi usaha nih Pak, kemudian juga harus terlibat di KBB, ngatur waktunya gimana kira-kira? Kan kita bukan pekerjanya, kita ownernya. Jadi kan kita ditantang untuk membuat sebuah sistem kan. Bagaimana sistem itu bisa bekerja tanpa kita harus di situ. Kalau kita di situ kita bekerja berarti bukan owner. Gitu. Tapi kan ada juga memang yang agak menyita perhatian terhadap satu usaha tertentu katakan seperti itu. Ya mungkin case-nya ketika ada masalah, tapi kan nggak seterusnya ada masalah kan gitu. Jadi ada masalah kita mungkin bisa identifikasi kan. Uniknya waktu saya masih kerja, ketika ada masalah kita melihatnya harus helikopter view ya, lihatnya di atas. Jadi kita bukan menjadi bagian dari masalah itu, nggak keluar kita. Jadi kita harus keluar, kita lihat masalahnya apa gitu. Benar. Baik, menarik sekali ya. Ini plusnya jadi pengusaha itu ya. Punya waktu yang lebih dan justru bisa mengembangkan bisnis yang lain atau bahkan kita bisa kita kembangkan lagi ya. Khairun nas ampahum linnas kan. Ini kok sama kayak disampaikan Bang Insar. Oh ya. Ada satu guru kayaknya. Baik, Bang, dari 4 bisnis yang sekarang eksis, yang kira-kira paling membanggakan dan kenapa gitu, itu bisa disampaikan ke kita kira-kira. Saya bilang di advertising karena saya dibesarkan di situ. Saya mulai dari nol, benar-benar mulai dari nol.
Bayangkan misalnya mendirikan satu billboard itu kurang lebih butuh modal 300 jutaan. Mana punya uang kita segitu banyak. Mindsetnya tadi balik lagi tuh. Kalau kita mindsetnya cari yang model gampangnya aja, jalan pintas ngutang, kira-kira gitu. Betul. Tapi saya bisa membangun satu billboard di awal tanpa hutang. Nah, kasih sedikit clue-nya, kira-kira ceritanya kenapa bisa dapat akhirnya terbentuk itu. Ya, gini. Tadinya saya kerjakan di Telkom, bidang di digital out of home, salesnya gitu ya. Kebetulan saya waktu itu sempat di Jakarta ditugasin. Dan saya masuk ke circle itu. Circle pengusaha-pengusaha billboard dan videotron, kenalan kita ya, masuk ke circle itu, kemudian saling kenal satu sama lain. Kemudian saya minta ke mereka, bang boleh nggak saya bantu jualin billboardnya abang, videotronnya abang? Oh boleh lah gitu, saya dikasih harga bagus ya. Oh boleh kasih harga bagus gitu mas. Misalnya waktu itu saya ingat tuh klien pertama saya Samsung, saya modalnya cuman 750 juta. Lumayan gede kan, 400 juta lebih gitu kan. Nah selisihnya, wah ini bisnis menarik saya pikir. Mulailah dari situ. Jadi dari selisih uang tadi saya kumpulin, saya bangunlah billboard. Karena memang modal saya terbatas, saya sales lead lah. Jadi ada klien minta, baru saya bangun. Iya. Alhamdulillah sekarang udah berkembang. Sekarang ada berapa billboard kita? Tadi sekitar 20-an gitu billboard. Ya? Videotron 1. Jadi tadi kalau kali 300 juta maka kurang lebih ada 6 miliar. Sama videotron tadi 1,8 lah. Nah, itulah sekarang kalau di videotron di advertising. Ada pengembangan kemungkinan videotron karena kan lagi tren nih sekarang. Videotron di mana-mana kayaknya mulai menjamur saya lihat. Ya, saya melihat nggak perlu terlalu banyak saya punya karena saya jualannya kan nasional. Banyak penonton kita yang ingin memulai usaha. Ya. Nah, tapi punya keterbatasan. Ya. Kira-kira apa pesan motivasi dari Abang ke mereka nih? Ya. Pertama, kesana kamera. Ya. Pertama, kawan-kawan yang mau mulai usaha, tentukan dulu nih, dia mau bergerak di bidang apa, passionnya dulu, apa yang dia suka. Kemudian lihat kebutuhannya atau problemnya hari ini, problem orang itu apa gitu. Iya. Gitu kan, analisa dulu, kemudian siapkan solusinya. Nah, ketika siapkan solusinya, kita bicara akses permodalannya. Bagaimana gitu akses permodalannya? Kalau kita nggak punya modal, maka kita gampang aja jadi McLaren dulu. McLaren kan? Iya. Maklar, agen. Kita jualkan punya orang lain. Dari situ ngumpul. Yang tadi ya, betul. Begitu juga Abdurrahman bin Auf pada dulu kan. Ketika dia mau mulai bisnisnya kan punya modal ya. Dia cek tuh di Madinah pada saat itu apa? Di mana pasar di sana, di mana pasar. Kemudian pasar itu dia lihat lagi penduduknya, apa pekerjaan penduduk Madinah. Ternyata ditemukannya petani. Nah, berarti kan butuh alat-alat tani. Betul. Tapi dia nggak punya uang untuk beli alat-alat pertanian, maka didatangi toko yang paling ramai di sana. Dia bilang, Pak, kira-kira bahasa gini lah ya, boleh nggak saya bantu jualin alat pertanian Bapak? Terus saya boleh nggak dapat harga yang bagus karena saya mau jual lagi. Betul. Nah, pesan mungkin terakhir untuk penonton kita di Naira Podcast Official, ya terkait dengan pengalaman panjang Abang tadi, dari mulai marbot sampai menjadi miliarder. Apa kira-kira satu kesimpulan sederhana yang bisa disampaikan ke teman-teman? Jangan takut untuk bermimpi. Masya Allah. Jangan takut bermimpi, karena mulainya dari situ. Baik. Oke, sesimpel itu ya. Baik, Bang Sayuti, terima kasih banyak sudah hadir di Naira Studio Podcasting atau Naira Podcast Official susah nyebutnya karena masih baru channelnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan juga pengalaman yang sangat berharga dan ini memang bukan sesuatu yang hanya sebagai lab service aja ya. Tapi memang dipraktekin kan. Betul. Dan memang asam garamnya harus dilalui ya. Kalau mau cerita langsung boleh dicek tuh historicalnya ya kan. Jadi nggak ngada-ngada kan. Baik. Oke, semoga perjalanan Abang nih memotivasi banyak orang untuk sukses dengan cara yang halal dan penuh perjuangan ini bisa terus ya berlanjut karena menjadi pahala investasi juga tuh. Ya kan? Ngasih inspirasi ke banyak orang. Nah, buat sahabat podcaster yang nonton acara ini jangan lupa follow terus channel kita di Naira Podcast Official di YouTube kita atau kemudian di Facebook kita masih Naira Studio Podcasting dan di beberapa media sosial ada TikTok, ada apalagi Instagram kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling mensupport dan memberikan informasi edukasi. Nah, jangan lupa juga nih dari salah satu produk punya Bang Sayuti ini ada kopi ya, ada konsep kopi yang lokasinya di mana, Bang? Di Jalan Sepadang nomor 78. Nomor 78 ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan inspirasi kopi dari sana. Ya, bisa main-main ya. Bisa main-main ya, mampir. Di dekat pintu 4 USU di belakang Brimob ya. Berarti ini pasarnya anak kuliahan juga kali ya? Iya, anak kuliahan, betul. Genzi. Baik. Sekali lagi terima kasih, Bang. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu ya. Dan mohon izin, terima kasih. Saya izin
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.